Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam talk show Kotak Suara. Tentu saja ada dua narasumber kita pada hari ini, ada Bapak Saban dan juga Ibu Fat. Dan pro kontranya sebagai tadi, dan juga kita sempat memotong tadi Bapak ya, sedikit pembicaraan mengenai pendidikan yang berada di Kota Malang. Berada di Malang Kota seperti itu. Mungkin Bapak bisa melanjutkan lagi. Seperti apa pendidikan yang sebenarnya terjadi di Kota Malang, padahal Malang ini sendiri adalah sebagai kota pendidikan atau pusat pendidikan, seperti itu Bapak. Iya, jadi saya ini sebetulnya termasuk yang prihatin terhadap rata-rata nilai ujian nasional Kota Malang. Padahal Malang ini kota pendidikan, kota dengan puluhan, lebih dari 40 perguruan tinggi, luar biasa Kota Malang itu. Tetapi kalau kemudian prestasinya jelek kan nggak lucu. Gitu. Betul sekali. Ya. Oleh karena itu tadi sudah saya sempat singgung, kita harus ada kehendak, ada usaha untuk menggalang sebuah gerakan meningkatkan nilai ujian nasional itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, banyak hal bisa dilakukan. Selama ini misalnya, istilah tryout itu kan istilah yang salah. Tryout itu tidak menjadikan anak pinter, apalagi istilahnya sudah salah. Tryout itu kan kalau misalnya BSNP mau membuat soal untuk ujian, ya itu. Sebelum digunakan dalam ujian yang sebenarnya, ya di tryout. Nah, bukan pelatihan, tryout itu nanti untuk merevisi itu. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh anak-anak dan LBB itu namanya bukan tryout, itu namanya exercises, namanya latihan. Latihan ujian. Ya kan? Itu. Jadi kenapa kita harus pakai tryout? Ini sudah konsep yang salah nih. Yang menjadikan lagi gitu ya. Pejabatnya juga bilang gitu loh. Gitu. Berarti gitu. Sudah pada dasarnya itu salah tapi malah ditekankan, nah, jadi saya tambah ingin semakin itu diganti. Salah. Itu diganti dengan gladi bersih ujian nasional. Ya, itu. Boleh. Tapi bukan hanya gladi bersih, tambahin terbimbing. Gladi bersih, terbimbing ujian nasional. Jadi ada guided exercises to national exams. Jadi anak-anak ini mungkin tidak pede gitu. Dalam mengerjakan soalnya seperti itu. Nah, kalau ia dalam gladi bersih, dia akan bisa diginikan. Misalnya, ayo nomor 1 ini jawabannya apa? A, betul, A, karena begini. Yang tadinya belum mantap jadi mantap. Yang tadinya belum tidak tahu jalan cepat menyelesaikan soal itu sekali. Jadi bisa. Bukan karena belum tahu yang benar saja, Pak. Gitu. Bukan karena, tapi karena tadi itu tidak ketemu cara yang cepat untuk tepat itu. Kemudian selain itu seringkali tidak merasa pede gitu. Betul ya itu. Dulu sebelum ujian gitu ya. Demam gitu, ya, itu. Jadi sudahlah, kalau menurut saya ujian itu kan sebetulnya kan kesempatan pamer kepandaian. Pamerkan aja kalau kita pandai. Tunjukkan kepandaiannya. Seperti Pak Saban sudah mulai ragu juga, jangan-jangan dia jadi menuju ke lagi berarti ini. Apa? Mengapa Pak Saban ngomong itu ujian tadi? Kalau sudah begitu susahnya, kenapa UAN harus jalan terus? Enggak, kalau saya tetap dilaksanakan standarnya lebih tinggi anak-anak yang kita gerakkan ke atas. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan tadi itu guided exercises to national exams itu. Ya, kalau tadi penjelasan Pak Saban, saya sekarang malah jadi ingin bertanya gitu. Pak Saban kok sepertinya sudah tidak ke arah, ya minimal ragu gitu loh. Kalau sudah ragu Pak Saban, apakah dibenarkan ya sebuah kegiatan sudah ragu di awal itu jangan-jangan malah jadi berbahaya Pak Saban? Ragu apa maksudnya? Ya artinya tadi ternyata murid-muridnya itu waktu melakukan pelatihan ya berarti selama ini pede, ya selama ini berarti guru itu sudah tidak pernah melakukan itu kepada murid-muridnya, sehingga memang jangan-jangan nggak pede itulah yang menjadi momok sehingga UAN ini menjadikan anak-anak tidak pede, akhirnya dia tidak bisa melakukan dengan maksimal. Ya, itu. Saya khawatir ada unsur psikologis yang membebani UAN ini gitu. Siswa seperti itu ya. Ini gimana? Iya, jadi memang harus ada 3 ya, Tri sama Bu Fat, yang harus dipersiapkan untuk anak-anak itu. Yang pertama adalah psychological readiness, kesiapan psikologis. Harus ada yang membimbing anak-anak itu. Betul sekali. Ya tadi kalau kita melihatnya ujian itu adalah pamer kepinteran, kenapa tidak kita lakukan? Bukankah kita suka pamer? Iya, tunjukkan ya. Bukan hanya baju baru, tapi juga kepandaian. Kepandaian baru, kecakapan gitu ya. Betul sekali. Ayu itu kan bisa. Nah,
Terus kemudian yang kedua, itu aspek-aspek teknis. Masih banyak loh yang salah, tidak persiapan, datangnya terlambat, nggak bawa pensil B2, gitu, 2B gitu ya. Nah, hal-hal teknis itu, jadi ada yang namanya technical preparation, ya. Tadi kan ada psychological readiness, kemudian ada technical readiness, ya. Itu preparation boleh. Dan yang ketiga tentu saja adalah akademik, gitu ya. Karena bagi saya, self-competence itu berhubungan dengan self-confidence, Rufat. Barang siapa cakap, ia akan pede. Gitu. Tetapi kadang-kadang anak-anak itu kan masih bimbang. Ragu. Ini jawabannya yang benar yang mana ya? A apa B ya? Yang kalau itu kemudian ikut tadi program yang guided tadi itu, tidak sekedar kerjakan kasih nilai, enggak gitu. Tapi tahu asal usulnya. Nah, gitu. Jadi begitu dinyatakan oleh instrukturnya betul B yang benar karena begini anak jadi mantap. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya masih ragu-ragu jadi mantap, yang sudah bisa dibol. Betul sekali. Nah, jadi betul-betul siap. Yakin. Psikologis, siap teknis, siap akademis. Akademis. Ya, betul sekali. Memang 3 kompetensi tersebut harus dimiliki seorang siswa agar nantinya benar-benar sukses dalam menghadapi ujian nasional. Ya, tapi ngomong-ngomong kita ini didengarkan sama orang pendidikan apa tidak gitu loh persoalannya. Saya ngomong begini ternyata yang mendengarkan tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan, ya percuma saja. Tapi kita berharap Bapak ya, semoga saja orang-orang berpendidikan atau orang-orang yang bertanggung jawab atas ini bisa mendengarkan pembicaraan kita pada hari ini. Sekurang-kurangnya Iya, TV ini telah membahas hal yang sangat penting menurut saya. betul sekali. Jadi pro kontra dijawab oleh TV ini. Kita tidak berharap siapapun yang mendengar, tetapi paling tidak TV ini telah membicarakan Pak Saban. Jadi pro kontra dibicarakan di tempat ini, dan kita berdua sebagai pelaku daripada pro kontra plus Mbak Tri gitu ya. Sebentar, saya ingin menanyakan lagi. Ini barangkali bukan bertanya Pak Saban. Persoalannya begini loh. Apakah guru-guru kita pada saat dia mengajar, maksud saya yang kelas 3 begitu ya, apa materi dihabiskan dulu baru latihan soal? Kalau saya ditanya, saya akan lebih setuju ketika seorang guru itu selesai mengajar, maka akan membahas soal-soal ujian yang berkaitan dengan soal-soal ujian dengan materi yang telah disampaikan. Sebab kalau tidak Pak Saban, maka uang itu tidak akan ada gunanya di belakang hari. Artinya gini loh Pak Saban, kalau guru itu menghabiskan materi sampai sekian dalam tataran bulan ini, maka bulan berikutnya hanya evaluasi. Saya khawatir mereka lebih banyak lupa. Mungkinkah Pak Saban itu bisa dilakukan oleh guru sebagai salah satu perbaikan atas sistem sebelumnya? Justru ini saya ingin nantang Pak Saban sebagai calon anggota BSN gitu. Gimana menurut Bapak? Boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Coba gimana? Jadi kalau saya melihatnya seperti inilah gitu ya. Mengajar sebetulnya ya biasa-biasa saja. Toh dalam ujian nasional itu sebetulnya kisi soalnya itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kelas 3 betul sekali. Nah, terus kemudian saya sebetulnya juga punya kritikan yang tajam sebelumnya terhadap yang namanya ujian nasional itu. Saya punya istilah yang sangat buruk terhadap ujian nasional itu. Saya menyebutnya testokrasi. Jadi rejim penguasa pendidikan kita itu bukan Mendiknas, bukan kepala dinas, tapi tes, Bu. Makanya disebut testokrasi. Jadi all of our behavior in class, gitu, semua perilaku dalam kelas itu dikendalikan, is governed by test. Ya. Nah ini juga nggak bagus gitu. Nah oleh karena itu tidak perlulah misalnya guru-guru membuat latihan terus-menerus seperti itu, mengajar saja dengan irama yang biasa. Ya. Mau jawaban yang paling bagus, yang paling kreatif. Ya. Saya malah ingin ujian nasional tidak usah dijadwal. Wah ini yang agak aneh gitu ya. Agak aneh. Saya juga pengen mengetahui apa alasannya Bapak, latar belakangnya mendasar. Ini aneh ini. Ya. Kecepatan belajar orang itu sama apa tidak? Tidak sama dalam memahami suatu ya, tidak sama. Kenapa yang lebih pintar harus menunggu yang lama dan yang lama harus kemudian tertinggal? Jadi maksud saya, kalau memang sudah mampu beberapa saat dalam jangka pendek ya sudah. Itu yang saya maksud. Jadi kemudian bisa mengajukan ada lembaga ujian. Kami dari SMP 3 gitu ya, ada 15 orang yang hari ini ingin ujian. Uji langsung ketika itu. Selesai lulus, nyantai dulu di rumah. Jadi multi exit seperti itu. Jadi
Oleh karena itu tidak ada paksaan Pak Arcanya, tapi tetap saja yang namanya kesiapan psikologis, kesiapan teknis, kesiapan akademis tetap harus ada. Coba bayangkan, kalau orang itu memang belajarnya itu nggak bareng, ini tanya kepada ahli pendidikan, mestinya Mas Learning tahulah tentang itu ya, itu bahwa orang itu irama belajarnya tidak sama. Nah kenapa harus kita paksa 3 tahun harus sama. ujian, harus bulan Maret, harus bulan mulut surau besar dan sebagainya gitu. Betul sekali. Padahal memang setiap individu itu mempunyai kemampuan hal yang berbeda dalam kecepatan menangkap sebuah materi ataupun kecerdasannya dalam segala aspek itu berbeda. Mungkin dalam hal matematika ada yang lebih cepat dan dalam hal bahasa Inggris mungkin ada yang lebih lambat seperti itu, Bapak. Jadi kayak lembaga TOEFL. Betul sekali. Ya, Bisa apa jadi seperti itu. Jadi kalau memang sudah are you ready mampu, to take your exam? Iya gitu. Kalau sudah siap ikut. Kan betul Mbak Putri saya bilang kan. Iya. Bahwa TV ini aja yang ngomongin seperti itu. Yang lain masih belum gitu ya. Belum ya. Okay. Mungkin ini berarti sebagai satu langkah lebih maju ya TV betul ini ya. sekali, TV ini satu langkah lebih maju. Baik, Nanti kan kita bahas lagi, akan kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Oke pemirsa, terima kasih. Nanti akan kita masih membahas lagi banyak hal mengenai pro kontra ujian nasional yang tentu saja akan kita bahas bersama Ibu Fat dan juga Pak Saban. Tapi tetaplah bersama kami di Dama TV. Suara Anda tidak hanya masuk kotak.